Rumah yang terletak di sebuah gang di Jalan Gubeng, Kelingsingan, Surabaya itu tampak senyap. Hari itu 12 Mei 2006 pukul 4.30 pagi, si penghuni rumah Armiasih membangunkan suaminya, Provos Agus Santoso. Armiasih minta sang suami membangunkan anak mereka Diah untuk sholat subuh. Provos Agus lalu mengetuk pintu kamar anaknya beberapa kali. Tidak ada jawaban. Dia lalu membuka pintu yang tidak terkunci. Dan tampaklah pemandangan mengerikan. Anak gadisnya tewas bersimbah darah di atas tempat tidur. Provos Agus berteriak histeris. Sang istri nyaris pingsan. Kabar mengerikan itu segera menyebar. Warga sekitar gempar dan melapor ke polisi. Tim dari Polres Surabaya Timur tiba dan segera melakukan olah TKP. Hasil forensik menunjukkan Diah mengalami luka-luka parah akibat sajam. Siapa pembunuh Diah Tanjung Arisanti, gadis berusia 24 tahun yang merupakan anak Provos Agus Santoso? Sang Provos dan istri menduga pelaku adalah Nur Sodik, mantan pacar Diah, sebab belum lama ini menurut sang Provos, Sodik telah melakukan penganiayaan terhadap anaknya. Sejak awal sang Provos melarang hubungan anaknya dengan Sodik karena pria itu kasar dan temperamental. Aparat pun segera memburu Sodik dan berhasil meringkusnya di Malang. Pria itu mengaku sebagai pembunuh Diah. Berikut pengakuannya. Nur Sodik lahir di Kebumen tahun 1985. Dia lulusan Sekolah Calon Tamtama TNI Angkatan Laut di Surabaya tahun 2003 dengan pangkat Prajurit II atau Prada Marinir yang merupakan pangkat terendah di jenjang Tamtama. Namun sial, baru 3 tahun jadi anggota TNI Angkatan Laut yang berdinas di Surabaya, Sodik sudah tersandung masalah. Dirinya dilaporkan Provos Sersan Mayor Marinir Agus Santoso. Sang Provos mengatakan Sodik telah menyekap dan menyiksa Diah Arisanti di sebuah hotel kelas melati. Diah adalah anak sang Provos juga pacar Sodik. Akibatnya pada 8 Mei 2006, Pengadilan Militer Surabaya menjatuhkan vonis pada Prada Nur Sodik pidana penjara 4 bulan 15 hari. Marah, sakit hati dan dendam, Sodik tidak terima. Karirnya yang baru seumur jagung hancur akibat laporan Provos Agus Santoso. Tak cuma itu, dia juga cemburu mendengar Diah kini sudah punya pacar baru, seorang anggota TNI Angkatan Darat. Sodik ingin balas dendam kepada Provos Agus sekeluarga. Tapi bagaimana caranya? Untung bagi dirinya, sebelum dipenjara dia diizinkan kembali ke kesatuannya. Alasannya sebab selama ini dia dikenal berkelakuan baik. Nah, saat itulah bukannya kembali ke kesatuannya, dia malah kabur. Nur Sodik tinggal berpindah-pindah, terkadang di kos Vina, seorang PSK yang tinggal di Gang Doli, Surabaya. Dia juga pernah menginap di tempat kos pacar barunya Eis, di gang di Jalan Simolawang, Surabaya. Dan di tempat temannya Hadi, seorang penjual bakso yang tinggal di sebuah gang di Jalan Endro Sono juga di Surabaya. Kepada Eis dan Hadi, Sodik curhat tentang dendamnya dan niatnya membunuh seseorang. Namun dia tidak menyebutkan siapa orang itu. Eis berusaha menenangkannya. "Jangan Pak, nanti nyusahin saya, nyusahin orang tua saya." Namun sang teman Hadi tidak keberatan membantu Sodik. Pada 22 Mei 2006, dia dan Sodik berhasil mendapatkan sebuah celurit dan tang dari seorang teman. Pada hari yang sama ketika Hadi nongkrong di warung kopi, dia bertemu senior Sodik, yakni Prajurit 1 atau Pratu Imam dan Pratu Agus Hendra. Kebetulan Hadi mengenal keduanya. Pria itu pun pura-pura bertanya kepada mereka, "Bang, gimana kabarnya Sodik?" Pratu Imam menjawab, "Gak tahu, wong Sodik sudah lama gak pernah masuk dinas di batalion." Hadi lalu mengaku dia tahu keberadaan Sodik. "Sampean pengen ketemu Sodik toh bang? 15 menit saya telepon sampean bisa ketemu." Pratu Imam dan Pratu Agus Hendra setuju bertemu. Tapi di manakah tempat yang tepat untuk bertemu? Di kuburan tentunya. Di tengah gelap, sekitar pukul 10:30 malam, keempat pria itu bertemu di pemakaman Rangkah, Surabaya. Kepada Sodik, Pratu Imam berkata, "Sodik, kamu kembali saja ke batalion, kamu tidak mungkin dipecat. Wong kamu di penjara paling hanya 2,5 bulan, selebihnya paling tindakan orientasi dari batalion sendiri." Sodik menjawab, "Enggak bang, saya mau balas dendam, saya enggak mau dinas lagi."
Pratu Imam dan Pratu Agus Hendra berusaha membujuk Sodik agar kembali masuk dinas, tapi Sodik tetap ngotot, menolak dan menegaskan akan membunuh Provos Agus Santoso. Pratu Imam kemudian berpesan, "Ya terserah kamu kalau kamu tidak mau dikasih tahu, tapi kalau kamu sudah bertekad untuk membunuh, setelah membunuh kamu lari jauh-jauh." Pratu Agus Hendra kemudian meminjamkan sangkur yang dibawanya kepada Sodik. Pukul 1 dini hari pada 23 Mei 2006 dengan 2 sepeda motor, keempat pria itu menuju rumah keluarga Provos Agus di Gubeng Klingsingan, Surabaya. Mereka lalu berhenti di sebuah SPBU. Di sana Sodik menyampaikan kepada 3 temannya rencana detailnya membunuh keluarga Provos Agus. Dia bilang agar teman-temannya menunggunya di suatu tempat. Sodik berpesan jika hingga pukul 3 pagi dia tidak kembali, berarti dirinya telah tewas saat menjalankan aksinya. Sodik pun turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju rumah Provos Agus. Dia mengendap-endap menuju jendela kamar tidur dia, pacarnya yang juga adalah anak Provos Agus. Sodik mengetuk jendela kamar sebanyak 3 kali. Itu merupakan kode antara dirinya dan dia selama berpacaran. Dari dalam kamar terdengar ketukan balasan sebanyak 2 kali. Itu menandakan dia tahu Sodik telah datang. Sodik menuju pintu belakang rumah. Dia sudah menunggu dan hanya membuka pintu bagian dalam karena tidak ingin Sodik masuk ke dalam rumah. Sodik berusaha membujuk agar diizinkan masuk, namun dia menolak. Akhirnya Sodik pun mencongkel pintu dengan tang dan berhasil masuk. Sang pacar dia tidak bisa menghalangi. Keduanya kemudian malah sempat bermesraan. Di kamar dia, mereka mengobrol tentang hubungan mereka, juga tentang pacar baru dia dan hukuman yang diterima Sodik dari Pengadilan Militer Surabaya. Saat itu Sodik mengeluarkan celurit dan sangkur yang dibawanya. "Mas, untuk apa itu?" tanya dia. "Saya mau perang dengan ayahmu," jawab Sodik sambil berjalan keluar kamar dengan membawa celurit dan sangkur. Pria itu juga membawa HP dia agar gadis itu tidak bisa menghubungi ayahnya yang sudah tidur di kamar dengan sang ibu. Dia mulai panik. Dia menarik Sodik kembali ke kamar dan melarangnya berbuat nekat. Sodik yang geram lalu berkata, "Tak kasih tahu ya, Dek. Adek masih ingat kan waktu adek disuruh ngarang-ngarang perkara penganiayaan dulu? Kenapa tidak sekalian saja adek membunuhku?" "Kamu sudah gila ya?" semprot dia. Sodik marah. "Masih mending saya gila daripada kamu waras tapi kelakuanmu seperti perempuan murahan." Mendengar hinaan itu, dia naik pitam. Dia ludahi wajah Sodik. Sodik mengamuk dan membekap dia. Gadis itu berusaha melawan. Dia gigit tangan Sodik dan mencoba berteriak minta tolong. Khawatir teriakan dia akan membangunkan orang tuanya, Sodik nekat. Dia gorok leher sang pacar. Namun dia masih bergerak. Sodik kembali menggorok lalu menikam leher dan perut dia hingga gadis itu tewas. Sodik menaruh jasad dia di atas tempat tidur dan membersihkan senjata pembunuh dengan jilbab dia yang tergantung di balik pintu. Karena takut, dia batal membunuh Provos Agus. Pada pukul 2.45 dini hari, Sodik kabur dengan membawa HP milik dia dan menemui 3 temannya yang telah menunggu. Sodik langsung pergi ke Malang menemui pacarnya Eis di rumah Ibu Tiri Eis di Jalan Bengawan Solo, Malang. Saat melihat ada bercak merah di celana Sodik, Eis bertanya, "Pa, celanamu itu kena apa? Kok seperti darah? Kamu habis bunuh orang?" Sodik menjawab, "Saya tidak habis bunuh orang, Ma. Celana saya hanya kena teh." Sodik kemudian berganti pakaian dan menyimpan pakaiannya yang bernoda merah itu di dalam kardus. Keesokan hari 24 Mei, Sodik dengan ditemani Eis mencari tempat kos untuk Sodik. Setelah berhasil mendapatkan tempat kos, Sodik dan Eis makan di sebuah warung yang jaraknya tak jauh dari rumah Ibu Tiri Eis. Saat itulah Sodik mendengar suara polisi militer sedang melakukan pencarian terhadap dirinya. Pria itu pun melarikan diri. Ketika Sodik melarikan diri, yang susah malah Eis. Polisi militer alias PM menanyainya. Eis kaget ketika tahu Sodik ternyata telah membunuh seorang wanita. PM minta Eis menghubungi Sodik dengan ponsel dan mencari tahu keberadaannya. Eis menurut dan menelpon pria itu. Dia menanyakan di mana Sodik berada. Namun Sodik tahu semua itu cuma pertanyaan pancingan agar lokasinya diketahui. Sebab itu dia pun segera mematikan HP. Tapi Sodik sepertinya kebingungan harus lari kemana. Dia pun kembali ke rumah Ibu Tiri Eis di Jalan Bengawan Solo, Malang. Dan di sanalah dirinya akhirnya diringkus oleh PM.
Pria itu kembali diadili dan divonis hanya 12 tahun penjara dan dipecat dari kemiliteran. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.